Waalaikumsalam Ibu. Monggo, monggo Kak. Nggih, cerita tutup dulu minumnya ya. Kita cuci tangan dulu ya Bu. Dan Ibu siapa? Bu Anek. Oh iya, Bu Aneksi. Perkenalkan Ibu, saya Bunda Nesti. Ini ada apa Bu? Keluarnya apa? Ini loh Bu, anak saya ini loh Bu, kok pantatnya merah-merah ya Bu, ya kena pokok ini merah. Terus sama mulutnya ini kok putih nggak diancu ya Bu ya. Ini umurnya berapa Bu? 14 bulan ya? Iya Bu. Oh iya, coba saya periksa dulu ya Bu ya. Oh iya, ini juga mulutnya juga anu ya Bu ya. Ya Ibu, untuk ruang pokok ini sebenarnya normal Bu, biasa untuk bayi yang berusia 4 sampai 15 bulan biasanya juga memang terkena ruang pokok seperti ini. Nah, penyebabnya ini biasanya karena kebersihan yang tidak terjaga. Nomor satu, mungkin panjenengan agak telat ganti pampersnya atau gimana ya. Terus sering buang air kecil. Terus juga kalau misalnya BAB nggak segera diganti itu juga penyebab diaberasnya itu. Terus bayi ini mungkin sering mengkonsumsi antibiotik juga bisa Bu, ini menyebabkan seperti ini. Nah, bisa juga dari ASI itunya ya. Kemudian ini tanda-tandanya biasanya kalau ruang pokok ini kemerahan Bu di area yang terkena di area yang terkena pokoknya itu ya. Biasanya pantat, kemudian genitalia, terus selangkangan Bu. Nah ini cara supaya pencegahannya supaya cepat sembuh ya, ini diganti Bu pokoknya sesering mungkin ya, asal basah itu diganti. Kemudian hindari penggunaan tisu basah Bu. Kemudian yang berikutnya gunakan pakai air bersih aja, pakai kapas gitu ya, terus dinetek dibersihkan, jangan digosok ya Bu. Oh iya Bu. Cukup dikeringkan dengan menepuk kulitnya ya. Kemudian pokoknya kalau masang jangan terlalu kencang ya. Kemudian tidak disarankan pakai baby oil Bu, karena nanti tambah lembab itu di daerah situ. Nah ini pencegahannya supaya tidak terulang. Ini pilihlah jenis pokoknya yang jenis lain Bu, mungkin dia juga alergi dengan pokoknya itu. Bahan lain ini yang menyerap keringat, kemudian sering mengganti pokoknya bila basah dan menjaga kebersihan sekitar pokoknya ya Bu ya. Kalau misalnya terjadi keluhan ya itu segera pergi ke tenaga kesehatan. Nah ini untuk yang putih-putihnya ini Bu, ini namanya kayak sariawan gitu ya Bu ya. Oral trust ini namanya kalau di kesehatan ini. Ini biasanya terjadi di mukosa dan lidah, dan kadang-kadang terjadi di langit-langit ini gitu ya, gusi atau serta lantai mulut ya. Ini gejalanya ini biasanya tampak bercak putih Bu di mulut ya, seperti bekas susu, tapi sulit dihilangkan Bu ya. Kemudian bayi ini kadang-kadang dia susah rewel boten Bu nih. Rewel Bu. Biasanya menolak untuk mimi ya. Kemudian mukosa mulutnya itu mengelupas, terus ada luka-luka kecil banyak ya, selaput lendirnya juga sampai bibir memutih,
menyerupai bekuan susu ya yang melekat, dan bila dihilangkan kemudian malah jadi berdarah ya Bu ya. Oke. Nah, bila terjadi kronis maka terjadi lesi kecil-kecil itu, benjol-benjol banyak, dan ini bisa menyerang dari bayi sampai anak-anak Bu. Jadi memang harus dijaga kebersihannya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai infeksi biasanya sampai panas Bu, suhunya bisa sampai 40 derajat Celcius, sampai tidak mau makan ya. Bahkan makanan itu dia biasanya dimuntahkan, terus tidak mau minum susu botol, bisa akhirnya terjadi dehidrasi ya Bu ya. Jadi upayanya supaya orang keras ini segera sembuh ya, ini mencuci botol Bu. Ini pakainya susu botol apa ASI Bu? ASI sama susu botol Bu. Oke, itu botolnya ya, setelah dipakai harus segera diseduh dengan air mendidih ya Bu ya, atau boleh direbus hingga mendidih. Kalau botolnya ini tahan dengan direbus gitu ya sebelum dipakai. Bayi lebih baik jangan diberikan kalau bisa disendoi, lebih bagus disendoi Bu ya. Gitu. Kemudian juga bayi ini harus, bayi yang menyusui lebih sering disusui ya, itu menghindari orang keras Bu. Sebelum menyusu sebaiknya penyandang itu mau minumin adik itu dikutipnya dipencet sedikit, terus dikeluarkan asinya, itu dioleskan di sekitar areola payudaranya, hitam-hitam itu ya, itu nanti baru disusukan gitu ya. Gitu, dibersihkan. Itu cara untuk membersihkan puting susu ya Bu ya. Kemudian panjenengan harus selalu menjaga kebersihan Bu, sebelum sama sesudah megang adik harus cuci tangan ya Bu ya. Kalau ada sisa susu di mulut, di dalam mulut bayi setelah minum susu, ini dibilas pakai air putih juga boleh, dan karena apa? Ini bisa menyebabkan ada bakteri misalnya di dalam mulut, untuk menghindari terjadinya orang keras itu ya Bu ya. Nah, untuk merawat orang keras ini dengan cara satu, cuci tangan itu tadi ya, kemudian membersihkan jari-jari yang diurus lebih dulu dengan jari yang dibasahi dengan larutan air garam ya Bu ya. Nah itu yang putih-putih itu tadi bisa dioles dengan gentian violet Bu, nanti bisa dibeli di apotek ya Bu ya, atau 1 mili suspensi mistatin ya Bu. Kemudian membuang kain sehabis dipakai, jadi yang bekas dibersihkan dipakai tadi harus dibuang ya Bu ya. Nah kalau misalnya orang kerasnya ini tambah nemen ya, jangan monggo pergi ke dokter atau ke pelayanan kesehatan lainnya ya Bu ya. Iya Bu. Dari yang saya jelaskan sampai cukup jelas Ibu. Sudah Bu. Terima kasih penjelasannya. Jadi saya kerjakan di rumah Bu. Jadi Ibu, saya catat dulu ya Bu ya. Oke, nanti terima kasih kunjungannya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu penjelasannya.